Aduh, berisik. Kenapa perahunya dipukul-pukul sih? Kalian manggil siapa? Mugianggo? Siapa tuh? Itu ada yang datang. Oh tidak, ini kan si raksasa laut. Hati-hati teman. Kok malah dikasih makan? Bukannya diusir? Lagian mana kenyang dia makan udang segitu. Tidak, jangan nyebur teman. Kalian bisa ditelan bulat-bulat sama si monster laut itu. Lihat saja ukuran mulutnya, gede banget. Wah. Kok si raksasa ini santai aja? Teman-teman Otan juga asik main sama dia. Siapa sih sebenarnya si raksasa ini? Wow, kalian memang fans setia si Otan. Ternyata si raksasa ini adalah whale shark alias hiu paus, atau masyarakat Gorontalo menyebutnya Mugianggo Hulalo. Si ikan terbesar di dunia ini tubuhnya bisa mencapai 12 meter dengan berat 20 ton loh. Untung saja ia baik hati dan tidak berbahaya ya. Pantes teman-teman Otan tadi senang bermain dengannya. Tapi kok teman-teman ini mudah sekali ketemu sama si Mugianggo ya? Ternyata sejak beberapa tahun lalu, hiu paus ini muncul di perairan desa Botubarani di Gorontalo. Dan semenjak kemunculannya, banyak pengunjung berdatangan ingin melihat langsung si raksasa yang baik hati ini. Wisatawan bisa memberi makan dari perahu, bahkan bisa berenang bersama. Wih, asik banget! Tenang paman, si Mugianggo ini nggak akan menggigit kok. Tapi ingat, meski jinak, kalian harus tetap hati-hati ya. Boleh berenang bersama, tapi jangan sampai menyentuhnya ya, agar ia tetap merasa nyaman dan tidak terganggu. Jika si Mugianggo kaget, tanpa sengaja ia bisa melukai kalian dengan tubuh super besarnya. Menurut catatan peneliti, ada 17 ekor Mugianggo yang pernah singgah di sini. Semua jantan dan kebanyakan masih remaja. Untuk membedakan apakah si Mugianggo ini jantan dan betina, bisa dilihat di bagian bawah tubuhnya teman. Jika ia memiliki cluster seperti ini, tandanya ia jantan. Mugianggo baru mencapai usia dewasa jika telah mencapai panjang 8 meter. Mereka tergolong ovovivipar, yaitu telurnya akan menetas dalam perut dan ia akan mengeluarkan baby mungil. Mama Mugianggo bisa melahirkan hingga sebanyak 300 ekor loh. Dengan ukuran si baby hanya 50 cm saja. So cute ya. Duh, Otan ngeri juga melihat cara si Mugianggo ini makan. Takut ketelan. Si Mugianggo Hulalo termasuk filter feeder teman. Artinya ia makan dengan cara menghisap. Makanan kesukaannya adalah plankton atau ikan dan udang kecil. Dengan mulutnya yang super lebar hingga 1,5 meter ini, ia bisa menghisap air hingga 600.000 liter dalam 1 jam atau sekitar 32.000 galon air loh. Wah, awas kembung sob.
Eits, jangan khawatir teman. Air ini akan dikeluarkan lagi melalui insang yang juga berfungsi sebagai saringan makanan. Air keluar, sementara makanan akan masuk dalam perut. Canggih ya. Mogianggo menyukai perairan hangat dan tropis dengan suhu 18 sampai 30 derajat Celcius. Ia juga suka bermigrasi atau berpindah tempat. Tapi, apa ya yang bikin Sobat Totan ini datang ke desa Botubarani? Ternyata ini pelakunya, teman. Iya, Faname. Si udang ini yang mengundang kedatangan mereka. Tepat di pinggir perairan ini berdiri pabrik pengupasan Faname. Air cucian udang dan sisa pengupasan udang-udang inilah yang kemudian menarik minat Mogianggo. Menurut penelitian, si Mogianggo bermigrasi karena urusan perut alias mencari makan. Selain makanan, mereka juga diduga mendekati pantai untuk bereproduksi. Meski belum ada bukti pasti tentang hal ini. Lalu, gimana caranya ia tahu ada makanan di lautan luas ini ya? Rahasia si Mogianggo ternyata ada pada penciumannya yang 10.000 kali lebih baik dari manusia. Ia bisa mencium mangsa hingga jarak ratusan meter loh. Selain itu, ia punya ampulai Lorenzini, pori-pori sangat halus di sekitar mulut si Mogianggo yang bisa mendeteksi medan listrik baik dari detak jantung, gerakan otot, hingga denyut otak mangsanya. Jadi, meski calon mangsa bersembunyi, ia tetap akan bisa menemukan keberadaannya. Tapi sayangnya, belakangan ini si Mogianggo mulai menghilang dari desa Botubarani Gorontalo, teman. Mungkin ia tidak lagi merasa nyaman karena banyaknya pengunjung. Selain itu, sebagai makhluk migrasi, Mogianggo akan senantiasa berpindah mencari tempat dengan sumber makanan lebih banyak. Teman, ngomong-ngomong udang Faname, Otan tunjukin nih salah satu tempat pembudidayaannya. Wih, lagi ada yang panen tuh. Ayo paman-paman, semangat giring udangnya. Jangan sampai ada yang lolos ya. Lincah-lincah juga nih udang. Mereka asik berjoget. Loncat sana, loncat sini untuk melepaskan diri. Kasih dia, terus. Sabar. Lepas. Udang Faname akan siap dipanen jika sudah berumur 100 sampai 120 hari, teman. Ayo paman, cepat masukkan dalam box-box ini. Wah, lumayan juga ya hasil panen hari ini. Saat dewasa, si Faname hidup di laut dengan kedalaman hingga 72 meter di bawah laut. Sementara jika masih anakan, ia akan berada di muara. Si udang putih ini bukan asli Indonesia loh. Ia berasal dari Samudra Pasifik, mulai dari Meksiko hingga Peru. Udang Faname diperkenalkan di Indonesia pertama kali tahun 2001. Si Faname ini tahan terhadap penyakit dan cepat pertumbuhannya. Makanya, ia jadi komoditas favorit tak terkecuali di Gorontalo. Salah satunya di Kampung Faname, Desa Mulamahu ini.
Kalian pasti ingin melihat telur-telur udang Faname ini kan? Itu dia! Wah, wah, wah! Kecil-kecil banget ya! Nah, anak-anak udang yang masih sangat kecil ini dinamakan benur. Nah, langkah selanjutnya adalah memindahkan benur ke tambak. Ayo paman, masukkan Dede Faname-nya ke dalam kolam. Tapi sebelumnya harus dilakukan aklimatisasi atau adaptasi suhu sebelum ditebar, agar tidak banyak yang mati. Oke Dede Faname, selamat menempati rumah barumu ya. Kalau masih imut begini, makanannya cukup pelet yang dihaluskan saja. Kasih yang banyak paman, biar mereka cepat besar. Nah, kalau sudah dewasa, peletnya tidak perlu dihaluskan lagi. Loh, kok pakai bawang putih? Nanti mulut Faname-nya bau bawang loh. Bawang putih ini digunakan sebagai antibakteri teman, agar tubuh Faname kuat menghadapi penyakit dan kerasnya kehidupan. Yuhu, sekarang waktunya makan siang Faname. Ayo, ayo, yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Nyam, nyam, nyam. Wih, gesit juga nih mereka kalau urusan makan. Dengan capit-capit kecilnya, mereka memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Teman, kalian lihat air di kolam ini kan keruh. Ada yang tahu gimana cara si Faname menemukan makanan di sekitarnya? Faname punya mata majemuk besar yang bisa melihat hingga jangkauan 360 derajat, sehingga sangat bagus mendeteksi gerakan. Mereka juga punya sepasang antena yang panjangnya hingga 2 kali tubuhnya. Dengan antena ini, Faname bisa merasakan dan mencium benda yang ada di sekitarnya, termasuk makanan. Keren ya! Sama seperti lobster dan kepiting, Faname tergolong keluarga krustasea. Bedanya, udang termasuk krustasea berenang. Udang punya kaki perenang yang terbentuk sempurna dan kaki jalan yang ramping, sehingga ia lebih jago berenang ketimbang berjalan. Dibantu dengan rostrum di atas kepalanya ini untuk menyeimbangkan gerakan di dalam air. Setelah tadi ketemu sobat-sobat Otan di Gorontalo, sekarang saatnya kita menjelajah ke Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Tepatnya di perairan tengah Teluk Saleh. Kali ini Otan ditemani Bang Erwin untuk mencari sesuatu yang unik di sini. Wah, itu kan rumpun dari daun kelapa. Tapi memang bisa apa menangkap ikan dengan rumpun seperti itu? Terus selanjutnya apa nih Bang? Apa? Ditinggal semalaman? Oke, kalau begitu Otan mau mengecek langsung deh. Kira-kira ikan macam apa yang bisa tertipu dengan rumpun ini? Wow, si perenang cepat ini banyak juga ya. 1, 2, 10, 80, 200. Wah, pokoknya ramai banget deh kayak di pasar.
Meski namanya ikan terbang, tapi ia tidak terbang beneran loh, melainkan hanya melayang saja. Mereka bisa melompat ke permukaan air dengan sirip pektoral atau dada yang dibantu kepakan ekornya. Saat melompat ke permukaan air, siripnya akan mengembang memanfaatkan angin sehingga mampu melayang. Kemampuan melayangnya bisa sejauh 200 meter loh, dengan kecepatan 30 hingga 50 km per jam. Oh iya, saat di udara, ekornya bisa mengepak hingga 70 kali per detik loh. Luar biasa kamu sob. Wow, apa kamu nggak pegal melayang selama 40 detik? Salut deh sama sobat Otan satu ini. Oh iya teman, di beberapa daerah, ikan terbang disebut juga ikan tuing-tuing. Selama bulan Agustus hingga November, banyak tuing-tuing yang melakukan pemijahan di Teluk Saleh. Teman, inilah tujuan rumpun yang dipasang Bang Erwin, yaitu sebagai media ikan terbang untuk meletakkan telur-telurnya. Sepasang tuing-tuing biasa meletakkan ratusan telur di pelepah daun kelapa loh. Kalau ada ratusan pasang begini, nggak kehitung deh berapa telur yang ada di pelepah ini. Teman, telur-telur ini terikat satu sama lain dengan seratnya. Tujuannya supaya tidak berhamburan terbawa arus laut. Tentunya juga sebagai perlindungan dari predator lainnya. Setelah bertelur dan dibuahi, ikan terbang akan meninggalkan telurnya. Telurnya akan menetas setelah 24 hingga 36 jam kemudian. Anak-anaknya akan bertahan hidup sendiri hingga mereka dewasa. Selanjutnya, telur tuing-tuing harus dipisahkan dari pelepah daun kelapa, teman. Kuat juga ya seratnya. Nah, kalau yang ini disebutnya senjata makan tuan, teman. Tidak jarang beberapa indukan tuing-tuing terjebak serat telur mereka sendiri. Kasihan ya. Untuk hasil yang baik, telur akan dijemur selama seharian hingga mengering. Di tempat pengolahan ini, telur yang datang dari berbagai daerah akan dipisahkan terlebih dahulu dari serat-seratnya, teman. Bentuknya mirip papan penggilasan cuci pakaian ya. Setelah itu, telur akan dibersihkan, lalu dikemas untuk dikirim ke berbagai negara, seperti Jepang dan Korea. Telur ikan terbang memiliki nilai ekonomi tinggi loh. 100 gram telur tuing-tuing bisa dihargai 60 hingga 100 ribu rupiah. Wah, lumayan mahal kan? Oh iya teman, telur ikan terbang dipercaya sebagai obat dan dapat melancarkan peredaran darah. Oke teman, gak terasa waktu Otan sudah habis nih. Sampai di sini dulu ya cerita Otan hari ini. Sampai ketemu besok dengan cerita yang gak kalah seru deh.